Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Lord Jesus, bless now help me to study and make the weather clear so that the end can get here. And thank you, Lord. And just pray, amen. Pembelajaran berapa sekarang? Hari ini ulangan dan pembelajaran 1. Oh ya, ini penugasan kemarin. Penugasan dulu. Coba baca. Baca. Don't wasting time, please. Buatlah kelompok dengan teman sebangkumu. Carilah sebuah dongeng dengan 2 orang tokoh. Kamu dapat mencarinya di koran, majalah, atau orang tua. Tuliskan unsur-unsur dongeng yang kalian temukan. Pahami isi cerita dongeng. Berartilah memperagakan dongeng tersebut. Tampilkan di depan kelas dengan percaya diri sudah. Baking dong. Dongeng apa? Oh, yang kemarin Jo, tikus dan singa. Siapa-siapa tokohnya? Tokohnya itu singa dengan tikus. Tulis dong, tokoh singa tikus. Latar. Di mana dorang? Maksudnya Tulis di sini di penugasan. Judul dongeng. sudah. Apa DP judul? Kisah si tikus dengan sang singa. Tokoh. Titik dang mana titik? Tokoh Siapa-siapa di situ? tikus dan singa. Dah. Latar. DP latar di mana dorang? Di hutan. Coba lihat lagi di depan, apalagi unsur-unsur dongeng. Di pertama. Mana pertama? Bahasa Indonesia. Unsur-unsur dongeng. Ada yang mama disuruh garis dan waktu itu. Tema, alur, sifat, tokoh, watak, latar, dan pesan. Nah, pesan moral apa? Harus saling menolong. Dan balas Budi, aku sudah pernah tulis Iya, ini. itu yang DP inti pelajaran sekarang. Jadi tolong ditulis. Bukan so pernah, semua juga so pernah. Di sini. Nih, apa unsur? Mau bilang unsur tuh? Pesan moral aja. Dah. Apa? Pesan moral, harus menolong dan balas budi. Kok mana tuh tanda baca dang? Sampai mama mati itu terus jo tuh mama mau ulang. Lanjut.
Tujuan dongeng ditulis yaitu untuk baca ABC-nya dong. Don't wasting time, please. A. Membuat pembaca bahagia. B. Memberi pesan kepada pembacanya. C. Meminta membaca untuk meniru tokoh jahat. Jawabannya C, no? Salah satu unsur dongeng yaitu tokoh istana pahlawan. Istana. Unsur dalam dongeng yang menjelaskan tentang waktu dan tempat adalah bacalah kutipan dongeng berikut. Kakak apa? Kapan dan di mana, no? Itu kata tanya. Dia ada tanya unsur. Baca lagi di materi unsur dalam dongeng yang di tadi. Itu kata tanya, itu kapan dan di mana itu kata tanya. Terus ke depan lagi ya. Unsur dongeng yaitu tema, alur tokoh, sifat tokoh atau watak, latar dan pesan. Terus di bawah. Memahami isi dongeng dapat membantu kita untuk memperagakan dongeng. Catatlah unsur-unsur yang ada, pahami tema, alur, dan penokohnya. Berlatihlah hingga kalian dapat memeragakan dongeng dengan baik. Dongeng yang diperagakan dengan baik akan mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Terus sebelah. Ini sudah dia punya itu. Jadi pertanyaan tadi apa? Unsur dalam dongeng yang menjelaskan tentang waktu dan tempat adalah alur dan latar belakang. Bacalah kutipan dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 4-5. Suatu ketika seorang lelaki memperbaiki rumahnya yang mulai rusak. Saat merobohkan dindingnya, ia menemukan seekor cicak yang terperangkap di dinding tersebut karena kakinya melekat di sebuah surat. Melekat pada sebuah surat. Setelah diperhatikan, ternyata surat itu telah ada sejak 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Lelaki itu takjub karena melihat cicak itu masih hidup. Apa itu cicak? Cicak, no? Tak lama kemudian ia melihat seekor cicak lain datang dengan membawa makanan di mulutnya. Cicak itulah yang membuat cicak yang terperangkap itu masih hidup. Siapa tokoh yang terdapat pada dongeng tersebut? Tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Apa pesannya? Udah tahu. Coba tinggi yang dari cerita tadi. Mengerti nggak ceritanya? Mengerti. Jadi pesan moralnya apa? Udah tahu nih pesan moralnya. Harus saling menolong. Itu kan yang cecak yang terperangkap. Kalau nggak ada DP teman yang kasih makan dia, siapa yang mau kasih? Selama dia mati. Itu kan ada DP teman baik hati, bawa-bawa akang makan, makanya dia nak mati. Sudah 5 tahun. Iya, 5 tahun dia nak bergerak-bergerak dari situ.
Tapi DP teman sayang dia. Perhatikan gambar berikut. Bentuk sifat bertukaran pada perkalian yang sesuai dengan gambar di atas adalah 6 kali 7, 7 kali 6. Sifat komutatif pada perkalian yang benar adalah ini. Mana? Perhatikan gambar kubus satuan berikut. Sudah. Berapa kali berapa itu? Tuliskan bentuk sifat bertukaran pada perkalian yang sesuai dengan gambar kubus satuan tersebut. Sudah, aku bisa. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Artinya 4 kali 9 sama dengan 9 kali 4. Hasil 9 kali 4 sama dengan 56. Salah. 56. 9 kali 4. Jari kuat dang. Kau usah bilang salah langsung thinking jari. 45. Terus siapa hasil no? Sama dengan seharusnya 9 kali 5 itu sama dengan 45. Berarti 9 kali 4 mana dengan sampai 4 so? Ini dang 1 2 3 Iya, di jari. 4. Oh, 38. 38. 36. Ini salah. Sorry masih ada di sini. Mimi. Paman memiliki 8 kandang ayam dengan tiap kandang berisi 7 ekor ayam. Paman akan memperbaiki satu kandang yang rusak, jadi ayam-ayam pada kandang rusak tersebut ditempatkan ke kandang yang lain sama banyak. Oh, ini 8 kali 7 dulu. Cakar. 8 dikali 7. Habis itu DP kandang. Ada 1 rusak. Jadi DP kandang sisa 7. 7 kurangi 8 1. Memilih 7 kali 7. Tulis dulu 7 kali. Ini kan DP sifat komutatif toh. Ya. Ini 8 kandang. Sekarang kandangnya 1 rusak. Jadi kandangnya sisa, tulis ini. 8 kurangi 1 sisa tuh. Mama pakai ini supaya lebih mengerti orang. Nah, sekarang kan di setiap kandang isinya 7. Nah, kandang 1 ini kan rusak. Berarti ada 7 mau kasih pindah di kandang yang lain. Jadi setiap kandang sekarang DP isi berapa? Sekarang isinya pensil. Ini kan pertama DP kandang ada 8 toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toh. Ini DP ayam 7. Setiap kandang 7 toh. Iya. Nah, sekarang ini kandang 1 rusak. Ini 7 ini kasih pindah sama banyak di kandang yang lain. Berarti dia pindah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua ditambahi 1. Jadi sekarang kandangnya ada berapa? Ada 8 ayam di setiap kandang sekarang. Sekarang kandangnya sisa 7. Isinya 8 ayam. Yang pertama 8 kandang isinya 7 ayam. DP hasil sama enggak 8 kali 7 dan 7 kali 8? Sama lah. Berapa?
No, tunggu. Kalau 7 kali 9 itu sama dengan 63. 63 kurangi 7. 7 kali 9, 63. Kurangi 7 berapa? Kalau dikurangi 7 sama dengan 54. Hihi. Bisa tahu. Tulis dong DP jawaban. Kenapa ini 84? 5 serta sambung. Ya, Siapa? ini 6. Baru apakah jumlah seluruh ayam sebelum salah satu kandang diperbaiki sama dengan jumlah seluruh ayam sekarang? Sama enggak 8 kali 7 dan 7 kali 8? Sama. Tuliskan jumlah seluruh ayam pada kandang sebelum dan saat diperbaiki dalam bentuk sifat bertukaran pada soal tadi no. Bagaimana DP ya? Itu tadi langsung tulis ini dang. DP sifat komutatif pertama dia. Ya tunggu aku mau tulis seperti begitu. Dah. Oke. Next. Burung bergerak dengan sirip. Salah. Itu ikan. Perut. Itu ular punya kuman jadi sayap. Lagu yang cocok untuk meniru ayam adalah anak ayam. Kalau potong bebek buat bebek. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Terbang. Yang rapi kok tulisnya sama TK Tit. Ciwiwiwi. Ciu. Ciwiwiwi. Ciu. Ini sudah selesai pulpen 3A. Iya sudah. Dan meniru gerak kelinci, berdiri posisi kedua tangan terletak di atas kepala. Kepala. Tuliskan tiga gerakan meniru kupu-kupu. Maksudnya DP gerakan apa-apa kupu-kupu. berayun tangan. Tangan diayun atau tangan melambai. Badan apa, kaki apa. Badan bergerak. Bergerak bagaimana? Membungkuk kah? Ke kiri, ke kanan kah? Badan bergerak ke kiri dan ke kanan. Tulis no. Itu baru 2, baru tangan, badan, dan kaki bagaimana? Kan aku sudah tulis badan ke kiri dan ke kanan. Kan bisa begini tanpa kaki bergerak. Oh, Kaki kaki ke kiri dan ke kanan. Kaki melangkah. Melangkah kemana? Ke depan. Dengan keberagaman sifat yang ada, tiap anggota keluarga sebaiknya mengejek dan mencela perbedaan sifat anggota keluarga lain, memaksakan anggota keluarga yang untuk memiliki sifat yang sama, menghargai dan toleransi dengan sifat anggota keluarga lain. Itu pengamalan sila keberapa dari Pancasila? Sila kedua. Oke. Berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila. Setujukah kamu dengan pertanyaan itu? Jelaskan. Berbuat baik. Jelaskan. Setuju dulu atau enggak? Setuju. Tulis setuju titik. Itu kan 2 DP pertanyaan. Dibilang jelaskan.
Iya, no, abis itu jelaskan, no. Setuju. Jelaskan alasanmu kenapa kamu setuju. Karena kalau tidak, kan karena manusia itu makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup dengan sendiri, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tulis jawabanmu. Dia bilang jelaskan, bukan tuliskan di buku Iya, tugasmu. kong Bu Guru mau periksa bagaimana. Tapi kan Bu Guru bisa dengar orang bercerita. Bu Guru nak semua dia mau Mbak Uni ngana pe video. Dia aja random. Yang mana dia mau Mbak Uni. Bu Guru dia bilang Pak Mama dia nak cukup waktu mau Mbak Uni semua. Jadi dia aja random. Please. Apa dia jawaban? Orang itu makhluk sosial, terus yang tidak bisa hidup. Kasih jelas, makhluk sosial itu kenapa? Ada apa dengan makhluk sosial? Jika sesama anggota keluarga tidak memiliki sikap toleransi dalam keberagaman sifat yang ada akan mengakibatkan kekacauan. Perteng ka Cauan. dan watch out your mouth. Tuliskan masing-masing 3 sifat yang dimiliki oleh 2 orang temanmu di kelas. Siapa? Duh, aku tak tahu nih. Aku belum tahu orang sifat. Pura-pura aja no, ngana tahu. 1 misalnya Alkander, pemberani, pemalu, pendiam, penakut, cengeng. Tulis Jo. Yang teman aku tahu dia punya sifat. Kau tidak tahu semua jadi. Just pretend ngana tahu no. Dia minta. Aku tak tahu nih. Tulis Jo karang-karang tuh nama, yang penting ada jawaban di situ. Jo. Mama tulis teman di sini. Tulis Jo dang. Tapi kalau teman-temanku di sini cuma memiliki 1 sampai 2 sifat. Berapa teman? Sudah suruh cuma 2 perasaan. Iya, tapi orang cuma memiliki 2 sifat. Iya, just pretend tambah Jono tuh laeng. Cuma supaya Bu Guru mau tahu, ngana tahu ndak apa tuh sifat-sifat. Macam-macam tuh sifat-sifat. Tahu ndak DP tuh sifat-sifat itu apa semua? Aku mau itu dulu. Mau apa lagi? Aku mau tulisanmu. Hebat tulis tuh. Pada larang.
Yang dengan di Manado juga. Iyo, mana-mana. Tunggu. Jangan dulu lihat. Ayo. Pada lihat mana orang dah lihat sampai permainan. GR sekali. Sifat apa lagi ya? Sifat apa lagi? Aku belum tahu. Pemarah, pemalas, pembenci, pendendam, periang, rajin, peramah, baik, sopan, berani, penakut. Upsi. Baik hati termasuk sifat. Baik hati, murah hati, pelit. Oke, aku yang mau baca. Baca cuy. Astaga. Quick please. Alexander pemberani, pendiam, dan peramah. Dia selalu diam di kelas. Dan kalau Angel peramah, baik hati, dan murah hati. Dia selalu happy. Lanjut. Kalau 5, jelaskan secara singkat sikapmu dalam menghadapi perbedaan sifat yang kamu temui baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Maksudnya, Karis kan sifat beda dengan mama, beda dengan papa, kalau beda dengan adik. Orang semua beda. Jadi harus bagaimana Karis? kalau aku pendiam dan penyendiri, tak punya sifat. Iya. Kan berbeda dengan mama, berbeda dengan papa. Karis harus bagaimana supaya ini berbeda-berbeda ini nyandak mau kacau. Jadi kita harus Saya kan ditanya kamu toh. saya harus menghargai sifat orang lain. Tulis. Dah. Dah. Istirahat.